Shalom dan selamat tengah hari semua kepada semua jemaat di gereja maupun dalam talian. Semoga kita semua dalam perlindungan Tuhan. Untuk memulakan ibadah kita pada tengah hari ini, jemaat dijemput berdiri. Tuhan berserta kamu dan beserta kamu juga. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh, kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa untuk kesucian semua. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna, dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian gloria semua. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di surga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sejala yang kudus, Engkau sejala Tuhan, Engkau sejala yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya, mari kita memuji Tuhan. Kita lebih dari pemenang, karena Allah adalah pemenang untuk setiap kita. Haleluya. Lebih dari pemenang, karena Engkau yang memberikan kami kemenangan itu, Tuhan.
Bapa, pada saat ini Tuhan, kami datang di hadapan Engkau Tuhan, merendahkan hati kami di hadapan Engkau Yesus. Kami mau menjemput Engkau Tuhan untuk menjamah setiap kami Tuhan di tempat ini. Kami mau menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Yesus, kami percaya Yesus. Di dalam kudus hadirat-Mu, kami hampiri tata kasih-Mu Tuhan. Tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami hanya Engkau Yesus. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau
yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. kami rasakan kuasa-Mu. Ku rasakan kuasa yang Perkenankan setiap kami Tuhan nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, karena Dia Allah yang memberikan kita kemenangan, bahkan Dia Allah yang akan memberikan kita kesembuhan. Haleluya Yesus, kami klaim janji Engkau Tuhan, kami klaim kemenangan Engkau, kami klaim kesembuhan Engkau, kami klaim kelepasan dari Engkau Yesus. Haleluya, segala pujian hormat kami kembalikan kepada Engkau Tuhan. Amin. Doa hari ini semua, ya Allah yang abadi, yang anaknya Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran dan hidup bagi semua manusia. Berilah kami anugerah untuk menempuhi jalannya dan bersukacita di dalam kebenarannya, serta mengambil bahagian dalam hidupnya yang telah bangkit, yang hidup dan memerintah dengan Engkau dan Roh Kudus, satu Allah sekarang dan selama-lamanya. Amin. Jemaat dijemput duduk. Mari kita membaca pengakuan dosa. Karena demikian Allah mengasihi dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di surga dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Semua Allah yang penuh balas kasihan, Bapa kami di surga, pencipta kami dan hakim kami. Kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu dari segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita, dan meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Saya menjemput kita semua berdiri untuk salam kesejahteraan. Sekarang karena kita telah diperdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaran Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh yang demikian, kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera Tuhan selalu beserta kamu. Marilah kita bersalaman di antara satu sama lain dengan damai sejahtera. Jemaat dijemput duduk untuk mendengar pembacaan pertama.
Pembacaan Alkitab diambil daripada Yosua pasal 10 ayat 9 hingga 25. Yosua pasal 10 ayat 9 hingga 25. Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon, mengejar mereka ke arah pendakian Bet Horon dan memukul mereka mundur sampai dekat Azekah dan Makeda. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet Horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Azekah sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amore itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, "Matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon." Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Kemudian Yosua dan seluruh orang Israel yang menyertainya pulang kembali ke tempat perkemahan di Gilgal. Kelima raja itu melarikan diri dan bersembunyi di dalam gua di Makeda. Kepada Yosua dikabarkan demikian. Kelima raja itu telah ditemukan bersembunyi di dalam gua di Makeda. Lalu berkatalah Yosua, "Gulingkanlah batu-batu yang besar ke mulut gua itu dan tempatkanlah di sana orang untuk menjaga mereka. Tetapi kamu, janganlah kamu berhenti, kejarlah musuhmu dan hantamlah barisan belakangnya. Janganlah biarkan mereka masuk ke dalam kota-kota mereka, sebab Tuhan Allahmu menyerahkan mereka kepadamu." Setelah Yosua dan orang Israel selesai menimbulkan kekalahan yang besar sekali di antara mereka, sampai mereka dihancurkan sama sekali, beberapa orang dari mereka dapat lolos dan masuk ke kota-kota yang diperkuat. Pulanglah seluruh bangsa itu dengan selamat kepada Yosua ke tempat perkemahan di Makeda. Tidak ada seorang pun yang berani melemparkan kata-kata ancaman terhadap orang Israel. Kemudian berkatalah Yosua, "Bukalah mulut gua dan keluarkanlah kelima raja itu dari dalam dan bawah kepadaku." Dilakukan oranglah demikian. Kelima raja itu dikeluarkan dari gua itu dan dibawa kepadanya Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakhis, dan Raja Eglon. Setelah raja-raja itu dikeluarkan dan dibawa kepada Yosua, maka Yosua pun memanggil semua orang Israel berkumpul dan berkata kepada para panglima tentera yang ikut berperang bersama-sama dengan dia, "Marilah dekat, taruhlah kakimu ke atas tengkuk raja-raja ini." Maka datanglah mereka dekat dan menaruh kakinya ke atas tengkuk raja-raja itu.
Lalu berkatalah Yosua kepada mereka, "Janganlah takut dan janganlah tawar hati. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab secara itulah akan dilakukan Tuhan kepada semua musuhmu yang kamu perangi." Inilah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat dijemput berdiri untuk menyambut pembacaan Injil. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 10 ayat 17 sehingga 24. Kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Lukas pasal 10 ayat 17 hingga 24. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di syurga." Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semuanya telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu." Sesudah itu berparinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat, karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Inilah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita semua berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau sangat baik. Engkau membawa kami untuk datang ke dalam hadirat Tuhan dan menikmati hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Sementara kami mendengarkan firman-Mu, berbicaralah Tuhan, supaya Roh Kudus-Mu yang ada dalam hidup kami membantu kami mengerti kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu itu bagaikan benih yang ditabur dalam tanah hati kami yang subur, sehingga menghasilkan buah yang berlipat kali ganda. Tenangkan pikiran hati kami Tuhan, supaya kami fokus mendengar suara-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Semua dipersilakan duduk. Kali selamat datang saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan karena kita boleh berkumpul di gereja Good Samaritan untuk beribadah. Kalau saya tidak salah, mungkin satu-satunya gereja Anglican di kawasan KK ini, gereja Good Samaritan yang masih tetap buka untuk kebaktian secara fisikal diadakan. Kebanyakan gereja-gereja yang lain atau di seluruh diocese kita, kebanyakan kebaktian diadakan dalam talian. Tetapi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, karena situasi yang berlaku, maka Archbishop memberi peluang, memberi kebenaran kepada gereja tertentu, masing-masing gereja untuk mengambil keputusan. Tetapi untuk saudara-saudari yang hadir pada hari ini di gereja ini memerlukan suatu keberanian untuk datang di tempat ini. Puji Tuhan, Tuhan memberikan Anda keberanian untuk datang beribadah bersama-sama pada pagi hari, pada tengah hari ini. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, salah satu tempat yang sangat menarik untuk dilawat di negeri Sabah ini ialah Tugu Peringatan Peperangan Dunia Kedua di Kundasang. Pada waktu saya melawat tempat itu, saya membaca nama-nama yang terkorban
dari askar British dan juga Australia. Kalau campur kedua-duanya itu lebih kurang 3.000 lebih orang. Mereka ada yang mati ketika berada di kem tahanan di Sendakan, kemudian ada juga yang mati dalam perjalanan dari Sendakan menuju ke Kundasang yang dipanggil itu kawat maut. Banyak yang meninggal dunia, dan fakta yang mengejutkan bagi saya mengatakan bahwa hanya 6 orang sahaja yang hidup daripada 3.000 lebih orang yang mati dalam tahanan ataupun dalam perjalanan kawat maut itu. Jadi saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, berlainan dengan petikan yang kita baca hari ini, bagaimana Yosua memimpin tenteranya menghadapi 5 raja Amori yang mau berperang melawan orang Gibeon. Karena orang Gibeon mengikat perjanjian dengan orang Israel. 5 raja Amori ini mereka mau menghancurkan Gibeon. Kemudian orang Gibeon memohon pertolongan Yosua, dan Yosua pergi berperang. Dan kalau kita melihat dalam peperangan itu, kita mengetahui kemenangan itu berpihak kepada orang Israel. Mereka menang dalam peperangan tersebut. Tetapi yang menarik kalau Anda baca dalam ayat yang ke-14, belum pernah ada seperti itu baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengar permohonan seorang manusia secara demikian. Dengar baik-baik perkataan ini, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Jadi itulah sebabnya tajuk hari ini, perkara yang diperhatikan untuk kita mencapai kemenangan. Apakah perkara-perkara itu yang perlu kita perhatikan supaya kita boleh mencapai kemenangan seperti yang dialami oleh orang Israel? Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, pada hari ini kita tidak berperang secara jasmani, tidak ada penjajah. Dahulu memang, tetapi pada hari ini kita seperti damai-damai sahaja. Tetapi peperangan itu juga bukan hanya terjadi ketika ada askar atau negara lain datang menyerang dan menakluki, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari sebenarnya itu seperti kita berada di medan peperangan. Ketika ada masalah yang terjadi dalam kehidupan kita secara pribadi, ataupun mungkin dalam keluarga kita, atau mungkin dalam syarikat kita bekerja dan sebagainya, saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, itu seperti kita berada dalam peperangan. Ketika kita sakit, ketika kita dalam kekurangan dan sebagainya, kita berada dalam peperangan. Dan peperangan yang paling ditakuti pada masa sekarang, bahkan di seluruh dunia, itu kita sedang berperang dengan pandemik COVID-19. Kita berada dalam peperangan. Tetapi satu perkara yang kita mau perhatikan bersama, kita mau belajar dari firman Tuhan ini, kita mau mengerti apakah perkara-perkara yang perlu kita perhatikan atau yang perlu kita pahami supaya kita boleh mencapai kemenangan dalam setiap peperangan yang terjadi dalam kehidupan kita secara pribadi. Yang pertama yang kita perlu ingat perkara ini, peperangan itu milik Tuhan. Peperangan itu milik Tuhan. Bukan kita sendiri yang berperang, tetapi peperangan itu miliknya Tuhan. Dengan arti kata yang lain, Tuhan yang maju berperang bagi pihak kita. Dalam Yosua pasal 10 ayat 9 hingga 14, kalau kita melihat di sini, lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal, dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel. Perhatikan peranan Tuhan dalam peperangan itu. Yosua maju untuk berperang, tetapi perhatikan bahwa peperangan itu bukan orang Israel yang berperang sendiri, tetapi Tuhan yang berperang bagi mereka.
Karena dalam ayat 10, dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel, sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon. Tuhan mengacaukan mereka, seperti mereka bingung antara satu sama yang lain. Mereka tidak tahu bagaimana mau menghadapi orang Israel. Kenapa? Karena dikacaukan. Dan itu dilakukan oleh Tuhan. Sehingga kekacauan itu membuatkan mereka tidak fokus lagi dalam peperangan. Dan orang Israel, apabila mereka menyerang mereka, maka mereka mengalami kekalahan yang besar. Dan bukan itu saja, apa yang Tuhan lakukan dalam ayat 11, sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel, dan baru di lereng Bet Horon, maka Tuhan melimpari mereka dengan batu-batu besar dari langit. Perhatikan, Tuhan berperang bagi orang Israel. Setelah dikacaukan sehingga mereka tidak fokus lagi, mereka dikalahkan, sementara mereka melarikan diri, musuh-musuh melarikan diri, Tuhan melimpari mereka dengan batu-batu besar dari langit. Sehingga dikatakan orang yang ditimpa batu itu, yang mati ditimpa batu itu lebih banyak daripada yang dibunuh oleh orang Israel, askar Israel. Kemudian kalau kita melihat lagi selanjutnya, Yosua dalam ayat yang ke-12, dia memohon kepada Tuhan supaya matahari itu berhenti. Dan dalam ayat yang ke-13, maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Jadi apabila Yosua minta supaya matahari itu tidak bergerak, maksudnya tetap dalam keadaan siang. Jadi mereka boleh meneruskan mengejar musuh-musuh ini untuk membinasakan mereka. Kalau sudah terbenam, waktu gelap, sukar untuk mereka mengejar musuh-musuh. Jadi perhatikan di sini, ini yang dilakukan oleh Tuhan. Betul orang Israel, betul Yosua bersama dengan tenteranya menyerang musuh, tetapi yang berperang di sebalik itu ialah, yang mengambil peranan utama di situ ialah Allah sendiri. Allah berperang bagi orang Israel. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ini perkara yang sangat penting, bahwa peperangan yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun pergumulan yang kita hadapi, ingat perkara ini baik-baik. Kita tidak sendirian, sebab yang berperang itu bukan kita sendiri dengan kekuatan kita, kebijaksanaan kita, tetapi kekuatan Tuhan sendiri. Karena peperangan itu miliknya Tuhan. Tuhan yang berperang bagi pihak kita. Jadi coba pikirkan, apakah pergumulan yang Anda hadapi pada hari ini? Penyakit, kekecewaan, putus harapan, kesempitan. Apa pergumulan yang kita hadapi pada masa ini? Dan pergumulan itu membuat kita bergumul, itu seperti dalam peperangan. Tetapi ingatlah satu perkara, jangan sampai kita sendiri yang berperang dengan kekuatan kita. Tetapi kita harus ingat Tuhan ada bersama dengan kita. Maka Tuhan itu akan berperang bagi kita. Betapa besar pun pergumulan yang kita hadapi pada hari ini, kalau Tuhan yang berperang bagi kita, adakah yang dapat mengalahkan Tuhan? Saya pikir tidak ada. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, tetapi sayangnya kebanyakan orang ketika menghadapi peperangan-peperangan secara pribadi dalam kehidupannya, kita ini lebih suka bergantung kepada kekuatan manusiawi. Kita suka berpikir mencari jalan keluar. Kita suka menggunakan kekuatan kita untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, saya tidak menolak bahwa pemikiran
kekuatan manusiawi itu berguna juga untuk membantu kita menyelesaikan beberapa masalah. Tetapi kita harus ingat bahwa kita ini bukan manusia super, kita ini terbatas. Ada perkara-perkara tertentu dalam kehidupan kita sebagai manusia yang kita sendiri tidak mampu untuk menanganinya, apalagi menawarkan pertolongan untuk membantu orang lain, karena kita ini terbatas. Siapa yang boleh dengan pasti mengatakan esok saya tidak dijangkiti pandemik? Susah kan? Kita tidak boleh mengatakan esok atau lusa dan seterusnya, oh saya tetap kebal terhadap jangkitan COVID. Penyakit itu di luar kawalan kita. Kematian, siapa yang boleh menjangka 10 tahun dari sekarang saya tetap hidup? 15 tahun, 20 tahun, 50 tahun saya tetap hidup? Kematian itu di luar batas manusia. Kalau kematian itu datang, maka kita pun akan pergi. Manusia tidak dapat mengawal kematian. Jadi ada perkara-perkara tertentu manusia terbatas. Oleh sebab itu, dalam apapun pergumulan atau peperangan yang kita hadapi dalam hidup kita, kita mau bergantung kepada Tuhan. Bagaimana kita bergantung kepada Tuhan? Ada 3 perkara yang saya mau katakan. Yang pertama, berserah kepada Tuhan. Bagaimana kita bergantung kepada Tuhan? Ialah kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Pada waktu kita berperang, pada waktu kita dalam pergumulan, adakah kita sadar bahwa kita menyerahkan pergumulan itu, kekhawatiran itu, peperangan itu kepada Tuhan, atau kita menghadapinya sendiri? Firman Tuhan mengatakan bagaimana kita bergantung pada kekuatan Tuhan, bagaimana kita bergantung kepada Tuhan untuk menolong kita menghadapi peperangan dalam hidup kita. Berserah, serahkan apa yang menjadi kekhawatiran kita, serahkan apa yang menjadi pergumulan dalam hidup kita, serahkan kepada siapa pun sangat penting. Karena dikatakan di situ, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. N itu huruf besar. Jadi itu merujuk kepada Tuhan. Jangan serahkan masalah kita kepada manusia. Jangan serahkan masalah kita kepada dukun-dukun. Jangan serahkan masalah kita kepada seseorang yang bukan Tuhan. Kita boleh kongsikan kepada seseorang, seorang itu boleh menghibur kita, menguatkan kita. Tetapi ada perkara yang di luar kendali manusia. Pada waktu itulah kita mau serahkan kepadanya, kepada Tuhan. Sebab dikatakan di situ, Ia yang memelihara kamu. Kalau kita serahkan semua yang menjadi peperangan dalam hidup kita kepada Tuhan, Dia memelihara kita. Jadi dalam peperangan itu, kalau kita serahkan semua pergumulan kita kepada Tuhan, Tuhan memelihara kita. Tuhan menjaga kita. Jadi yang pertama kita mau serahkan. Jangan terus pikir, oh kalau sakit kepala apa yang kita cari duluan? Hah? Kita cari Tuhan dalam doa kita, atau kita cari Panadol? Tanpa kita sadar, hal yang kita anggap kecil, ya kita cari Panadol dulu. Kita tidak cari Tuhan dalam doa kita. Jadi serahkan semuanya kepada Tuhan. Kedua, bagaimana kita bergantung kepada Tuhan? Kita mau beriman. Beriman kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Apapun resikonya. Daniel pasal 3 ayat 16 hingga 18. Lalu Sadrak, Misak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami daripada perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja.
Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Jadi ketika tiga orang rekan Daniel ini, mereka orang Israel, mereka itu dilarang menyembah berhala. Jadi karena ada pegawai-pegawai yang iri hati, mereka memasang perangkap ini supaya mereka dijatuhi hukuman mati di perapian. Dan sangat menarik, mereka di sini mengatakan kalau Tuhan melepaskan kami, maka kami terlepas daripada perapian, kematian yang menunggu mereka. Tetapi kalau Tuhan tidak melepaskan mereka, adakah iman mereka kepada Tuhan itu sudah luntur? Tidak. Mereka mengatakan, kami tetap tidak akan memuja dewa Tuanku. Kami tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Ini orang yang betul-betul percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan. Apapun risikonya, dia percaya kalaupun Tuhan tidak lepaskan, kalaupun Tuhan mungkin kita berdoa seolah-olah Tuhan tidak menjawab doa kita, tetap percaya kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, dalam hal berdoa, ketika kita menghadapi pergumulan, peperangan dalam hidup kita memang berdoa, tetapi kadangkala jawaban doa daripada Tuhan itu Tuhan kata tunggu. Kalau Tuhan kata tunggu, artinya kita harus sabar. Sabar, terus berdoa. Saya masih mendengar satu ilustrasi yang disampaikan pada masa yang lalu. Ada seorang istri yang cinta Tuhan. Dia beribadah, dia suka untuk beribadah di gereja, datang sembahyang, tetapi suaminya ini orang yang tidak percaya. Suaminya ini apabila istri pergi ke gereja, apabila dibalik dia cakap perkataan yang tidak baik, yang kasar dan sebagainya, dan kadang-kadang pukul istrinya, menghalangi istrinya untuk pergi ke gereja. Istri ini mendoakan suaminya. Apabila dia berdoa bukan 1 bulan, bukan 1 tahun, tetapi dikatakan 40 tahun lamanya dia berdoa untuk suaminya, dan akhirnya suaminya ini yang dulunya keras hatinya, tidak mau percaya, pada akhirnya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Tetap percaya, seolah-olah doanya tidak didengar oleh Tuhan. Belum waktunya. Tuhan ada waktunya yang tertentu. Bukan waktu yang kita mau sekarang maka terjadi sekarang, tidak. Kalau Tuhan ada waktunya, dia ada rencananya. Tetapi wanita ini, perempuan ini tidak pernah sedikit pun imannya menjadi pudar. Gara-gara doanya lambat dijawab oleh Tuhan. Dia berdoa, tetap berdoa sehingga 40 tahun, suaminya menjadi orang yang percaya. Bagaimana dengan kita? Kalau kita ada pergumulan dalam hidup kita, kita berdoa, kita tunggu jawaban Tuhan. Tetapi kadangkala doa kita itu seperti tidak didengar oleh Tuhan. Kemudian orang putus asa. Kemudian orang menjauhkan diri daripada Tuhan, menyalahkan Tuhan dan sebagainya. Tidak. Tetap percaya, tetap beriman kepada Tuhan apapun keadaan yang kita hadapi. Karena pada akhirnya kita tahu tangan Tuhan akan menolong kita. Ketiga, bagaimana kita bersandar kepada Tuhan? Bertekun. Lukas pasal 11 ayat 9 hingga 10. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Ini jawaban doa Tuhan. Ada 3. 1, mencari, mintalah, memohon ya. 1, mintalah. 2, carilah. Maksudnya kalau sudah mohon, minta daripada Tuhan, perlu ada ikhtiar juga ya.
mencari. Dan selepas itu ketiga mengetuk sampai pintu dibukakan. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, walaupun dalam setiap bagian ini orang yang meminta menerima, orang yang mencari mendapat, orang yang mengetuk pintunya dibukakan. Yang paling susah ini yang mengetuk ini. Karena mengetuk ini mungkin memerlukan masa seperti wanita yang saya katakan tadi, perempuan tadi 40 tahun. Seolah-olah senyap, seolah-olah tidak dijawabkan dari Tuhan, tapi dia terus meminta, bertekun. Jadi pada waktu kita bergumul dalam hidup kita, kita sudah serahkan itu, segala kekhawatiran kita itu kepada Tuhan. Kalau jawaban Tuhan tunggu atau sabar, teruslah mengetuk pintu sehingga Tuhan membukakan pintu itu, sehingga kan Tuhan menjawab doa kita. Nah, inilah cara kita mau bersandar kepada Tuhan ketika kita menghadapi banyak cabaran yang menjadi pergumulan, yang menjadi peperangan di dalam hidup kita. Kita tetap berserah kepada Tuhan, kita tetap beriman, kita tetap bertekun. Dan pada akhirnya kita akan melihat tangan Tuhan itu menyertai. Karena peperangan yang kita hadapi dalam hidup kita, pergumulan yang kita hadapi dalam hidup kita, itu bukan peperangan kita sendiri semata-mata. Ada Tuhan yang berperang bagi pihak kita. Kalau Tuhan itu berperang bagi pihak kita, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, maka kemenangan itu pasti menjadi milik kita. Kalau Tuhan menyertai kita, kalau Tuhan yang berperang bagi kita, pasti ada kemenangan. Itu janji Tuhan, ada kemenangan. Karena yang berperang itu Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau Tuhan yang Maha Kuasa berperang bagi kita, apakah atau sesuatu yang dapat menghalang Tuhan, yang dapat melawan Tuhan, yang dapat mengalahkan kehendak Tuhan? Tidak ada. Tidak ada. Jadi kalau Tuhan yang berperang bagi kita, maka kemenangan pasti menjadi milik kita. Jadi itu sebabnya dalam poin yang kedua, peperangan dimenangkan Tuhan. Artinya Tuhan memenangkan peperangan itu bagi pihak kita. Bukan saja Tuhan berperang bagi kita, tetapi Tuhan memenangkan peperangan itu bagi pihak kita. Yosua pasal 10 ayat 15 hingga 25. Tetapi kita akan, saya hanya melihat beberapa ayat saja. Dalam ayat yang ke-19, di situ dikatakan, tetapi janganlah kamu berhenti, kejarlah musuhmu dan hantarlah barisan belakangnya. Janganlah biarkan mereka masuk ke dalam kota-kota mereka, sebab Tuhan Allahmu menyerahkan mereka kepadamu. Ini kata-kata Tuhan, kata-kata yang memberi jaminan bahwa meskipun mereka sedang berperang, Tuhan sudah mengatakan, aku menyerahkan mereka kepadamu. Artinya kemenangan itu sudah dijamin. Kemenangan itu sudah dapat dipastikan. Kenapa? Karena Tuhan sendiri mengatakan, sebab Tuhan Allahmu menyerahkan mereka kepadamu. Dalam ayat yang ke-25, lalu berkatalah Yosua kepada mereka, janganlah takut dan janganlah tawar hati, kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Dikatakan di situ, sebab secara itulah akan dilakukan Tuhan kepada semua musuhmu yang kamu perangi. 5 raja Amori yang bersembunyi dalam goa itu dikeluarkan. Kemudian Yosua mengatakan, menyuruh askar memijak kepala mereka. Seperti itulah gambarannya, mereka itu akan memijak kepala musuh, mengalahkan mereka. Ini kata-kata jaminan. Sebab secara itulah akan dilakukan Tuhan kepada semua musuhmu yang kamu perangi. Tuhan yang lakukan. Karena Tuhan yang berperang bagi mereka. Jadi bagaimana mereka peperangan itu dimenangkan, itu melalui jaminan, janji-janji Tuhan, menjamin bahwa peperangan itu
sudah dimenangkan oleh Tuhan. Tuhan yang memenangkan peperangan itu bagi orang Israel. Kemudian dalam ayat yang ke-25 ini kata-kata dorongan. Lalu berkatalah Yosua kepada mereka, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebenarnya dalam ayat yang ke-8 Tuhan sendiri mengatakan hal yang sama. Jangan takut. Karena peperangan itu Tuhan yang berperang bagi mereka dan kemenangan Tuhan berikan kepada mereka. Jadi saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, inilah jaminan bagi kita bahwa apabila kita bersama dengan Tuhan, bersandar kepada Tuhan, apapun pergumulan yang kita hadapi, peperangan yang kita hadapi pada masa ini, Tuhan yang berperang bagi kita. Dan bukan itu saja, Tuhan menjamin kemenangan. Maka apapun pergumulan yang kita hadapi dalam hidup kita, betapa kita melihat itu agak seperti dia ada jalan keluar, terlalu gelap, dan kita tidak tahu bagaimana berbuat apa-apa. Dalam keadaan seperti itu, janji-janji dari firman Tuhan itu yang akan memuatkan kita, itu yang akan menghiburkan kita, sehingga kita diberi semangat yang baru untuk menghadapi pergumulan dalam hidup kita. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, masalah terbesar manusia ialah ketidakpercayaan. Kita ini sukar mau percaya. Kita mau melihat dahulu faktanya, kebenarannya di depan mata kita, baru kita percaya. Apa yang dikatakan dengan iman, iman itu tidak melihat tetapi percaya, itu jauh sekali. Sifat kita mau lihat. Ada bukti baru kita mau percaya. Saudara dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, inilah masalah terbesar manusia. Kita ragu-ragu, kita tidak percaya, dan itu yang menjadi rupa-rupanya itu yang menjadi gangguan bagi iman kita. Ketidakpercayaan itu menghambat kita untuk melihat pekerjaan Tuhan atau mukjizat terjadi di dalam kehidupan kita. Kita kurang iman. Dan oleh sebab itu kita tidak atau sukar untuk percaya kepada Tuhan. Dalam Bilangan pasal 13 ayat 30 hingga 33 dikatakan di sana, kemudian Kaleb mencoba mententeramkan hati bangsa itu di depan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dan berkata, negeri yang kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak, yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami melihat diri kami seperti belalang, dan demikianlah juga mereka terhadap kami. Ini cerita ketika bangsa Israel sudah keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan. Sebelum masuk ke sana, maka diutuslah pengintai-pengintai untuk melihat bagaimanakah keadaan negeri itu. Mereka juga ada membawa buah-buahan yang memang negeri itu subur, penuh dengan madu dan susunya berlimpah-limpah. Tetapi yang membuatkan sebagian besar pengintai-pengintai itu ketakutan karena melihat orang-orang di sana itu gergasi. Ada orang gergasi, orang yang besar. Dan mereka mengatakan, kita ini seperti belalang. Bagaimanalah seekor belalang itu boleh mengalahkan seorang gergasi? Itu tidak mungkin. Mereka memandang. Tetapi Kaleb menguatkan hati mereka. Juga Yosua juga dalam pasal berikut seterusnya, Bilangan pasal 14 juga mengatakan kita boleh mengalahkan. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengatakan sebelumnya bahwa negeri itu akan menjadi milik mereka. Kalau Tuhan sendiri sudah katakan negeri itu akan menjadi milik mereka, kenapa mereka tidak mau percaya kepada jaminan firman Tuhan itu, kata-kata Tuhan itu? Dan akhirnya saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, karena ketidaktaatan mereka,
ketidakpercayaan mereka kepada kuasa Tuhan yang memimpin mereka, bahwa mereka boleh menakluki negeri itu. Akhirnya mereka berligar-ligar selama 40 tahun di padang gurun, sehingga semua generasi tua yang keluar dari Mesir itu mati, kecuali Caleb dan Yosua yang diizinkan Tuhan masuk. Kenapa? Karena generasi yang lama itu mereka tidak percaya. Walaupun Tuhan sudah menjanjikan negeri tanah Kanaan ini menjadi milik mereka, tapi mereka menjadi takut, mereka tidak percaya kepada Tuhan. Jadi saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, mereka dihukum oleh Tuhan. Bagaimanakah kita boleh mengatasi ketidakpercayaan dalam hidup kita? Ada 3 perkara yang saya mau kongsikan. Yang pertama, percaya dan tidak bimbang. Matius pasal 21 ayat 21 mengatakan, Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercempaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Murid-murid Tuhan Yesus, nampak Yesus mengutuk pohon ara, dan pohon ara itu pun layu. Jadi membuatkan mereka rasa keheranan. Tetapi Yesus mengatakan kepada mereka bahwa mereka dapat melakukan lebih daripada apa yang dia lakukan, asal mereka itu percaya dan tidak bimbang. Kamu bukan saja dapat berbuat apa yang kuperbuat, bukan saja apa yang Tuhan Yesus lakukan, mengutuk pohon ara itu sehingga layu, tetapi lebih daripada itu, kepada gunung mengatakan teranjaklah, berpindahlah ke laut, hal itu akan terjadi asal percaya dan tidak bimbang. Karena orang yang bimbang itu seperti dia gelombang laut, diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang seperti itu jangan mengira bahwa ia dapat menerima sesuatu daripada Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ini gambaran orang yang bimbang. Dua hati, percaya tidak, percaya tidak. Jadi ketika kita menghadapi masalah hidup kita, kita serahkan itu kepada Tuhan, kekhawatiran kita kepada Tuhan. Adakah kita percaya dan tidak bimbang? Atau setelah kita berdoa, Tuhan dengar ke doa saya, Tuhan tolongkah saya? Seperti begitu. Kalau sudah serahkan kepada Tuhan, tetap percaya dan tidak bimbang. Karena orang yang bimbang, jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat 5 hingga 8. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, jangan kita bimbang. Sudah serahkan doa kita kepada Tuhan, percaya, tetap percaya bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu. Kedua, percayakan kuasa Tuhan. Dengan arti kata yang lain, tidak meragui. Kalau kita melihat di Markus pasal 9 ayat 21 hingga 24, lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat, perhatikan baik-baik. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Apa respon Yesus? Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi bapak kepada anak ini yang kerasukan, minta Tuhan Yesus menyembuhkan dia. Dia mengatakan, jika engkau dapat. Jika engkau dapat. Jika itu, iyalah kalau dapat sembuh, sembuhlah. Kalau tidak sembuh, tidak apalah. Jika engkau dapat. Ya. Serahkan juga, tetapi masih mendua hati. Percaya tidak, meragui. Tetapi Yesus menegur dia. Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kemudian dalam ayat ke-24, segera
ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Jadi saudara-saudara ini kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita sudah berdoa menyerahkan pergumulan kita ke dalam Tuhan, jangan ragu akan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Yesus mengatakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kalau kita percaya kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil Tuhan lakukan sesuatu di dalam hidup kita. Jadi kita mau percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan sepenuhnya, bukan separuh-separuh hati. Percaya, ya, ini cara kita bagaimana mengatasi ketidakpercayaan dalam hidup kita, yaitu dengan percaya kepada Tuhan. Walaupun mata kita pada masa sekarang belum melihat tangan Tuhan bekerja, percaya saja. Percaya saja. Supaya kita tidak meragui Tuhan, meragui kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Dan yang terakhir, bagaimana kita boleh mengatasi ketidakpercayaan dalam hidup kita. Yang ketiga ini, kita harus menolak tipu daya si iblis. Yohanes pasal 8 ayat 44, "Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dia dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta." Walaupun kita tahu Tuhan yang berperang bagi kita, walaupun kita tahu janji-janji daripada firman Tuhan, tapi kenapa kita ada perasaan ragu-ragu, perasaan bimbang, tidak percaya? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, tanpa kita sadar, mungkin kita mendengar dusta dari si bapa segala dusta itu, si iblis. Masa percutian saya awal tahun ini, dalam perjalanan pulang ke kampung dari Sendakan, di satu tempat yang agak curam ya, turun kemudian naik begitu. Di depan saya ada lori tanker. Kemudian saya lihat jauh ke depan, oh tidak ada kendaraan. Jadi saya yakin untuk memotong. Pada waktu saya memotong, tiba-tiba di depan saya melihat ada kendaraan. Rupa-rupanya di depan saya itu bukan jalan begitu ya. Rupanya dia ada turun, naik, kemudian turun. Artinya ketika saya melihat itu, kereta itu berada di bawah. Ya. Nah, kemudian dia, apabila saya memotong gitu, dia naik, sudah terlalu dekat. Saya tekan brake dan saya lihat kereta itu semakin dekat. Jadi lori tanker di sini, saya di sini, dan kereta di depan saya itu sampai dia pergi ke tepi 3 baris. Boleh bayangkan tuh? Dia pergi ke tepi, saya masih di tengah-tengah, dekat dengan tuh lori tanker. Saya tekan brake. Apabila lori tanker ini maju ke depan, saya masuk semula. Saya rasa sangat bersyukur kepada Tuhan. Tapi kadang-kadang dalam keadaan seperti itu ada juga saya mendengar bisikan, "Oh, karena kamu pandu bagus, maka kamu dapat mengelakkan kemalangan itu." Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pada waktu kita tertolong, pada waktu Tuhan menolong kita, kita tahu Tuhan bekerja pada waktu itu, tapi kadang-kadang kita punya pikiran logik ini dihasut oleh si iblis, maka kita pikir, oh rupa-rupanya karena saya pandai memandu, mahir memandu, maka saya boleh mengelak kemalangan itu. Yang pada mulanya kita pikir, oh puji Tuhan. Tapi kemudian pikiran kita secara rasional itu berpikir, oh rupa-rupanya karena saya pandu dengan tenang, saya fokus di depan, maka saya boleh mengelakkan kemalangan. Pada akhirnya seolah-olah saya selamat karena saya sendiri yang bijak. Kadang-kadang kita pun seperti begitu kan. Walaupun pada mulanya kita melihat mukjizat itu, mengalami mukjizat itu. Tapi pikiran kita secara rasional berpikir, oh rupa-rupanya itu karena saya lakukan sesuatu. Itu karena kebijaksanaan saya. Inilah cara si iblis. Sehingga
kita akhirnya tidak melihat itu, memang pun Tuhan yang menolong, memang Tuhan yang melakukan mukjizat pada waktu itu. Tetapi kita melihat, oh itu karena saya sendiri. Ini tipu daya si iblis. Jadi tolak supaya kita tetap percaya kepada Tuhan, apapun keadaan, apapun pergumulan, apapun peperangan yang kita hadapi di dalam hidup kita. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, karena janji daripada firman Tuhan, kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti menggenapi janjinya. Tidak pernah Tuhan berjanji lalu Tuhan mengungkir janji. Tuhan itu bukan berjanji-janji palsu, janji palsu, tidak. Apabila Tuhan berjanji, Tuhan menepati. Kalau manusia berjanji, mungkinlah janji palsu. Tetapi Tuhan berjanji dalam firman-Nya, kalau Tuhan mengatakan peperangan ini sudah dimenangkan, percaya kepada Tuhan, jangan ragu-ragu. Jadi hari ini saudara dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya tidak tahu apa pergumulan kita, apa peperangan yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, tetapi ingat dua perkara ini. Satu, yang berperang itu bukan kita sendiri, yang berperang itu Tuhan. Jadi kita mau bergantung kepada Tuhan. Karena peperangan itu bukan kekuatan kita, bukan kebijaksanaan kita untuk mengalahkan, tetapi peperangan itu kita bergantung pada kekuatan Tuhan. Kedua, kalau Tuhan di pihak kita, kalau Tuhan yang berperang bagi kita, sudah pasti kemenangan itu ada. Itu sudah dipastikan, itu sudah dijamin. Jadi jangan sampai kita ini ada perasaan tidak percaya, ragu-ragu dengan Tuhan. Kalau firman Tuhan, janji-janji firman Tuhan untuk memberkati kita, percaya, terima saja, karena itu adalah jaminan. Tapi kalau kita ragu-ragu atau memberi diri kita mendengar bisikan bapa segala pendusta, itu si iblis, maka kita meragui Tuhan. Walaupun Tuhan sudah janjikan kemenangan dalam hidup kita, tetapi pada akhirnya kita mundur, pada akhirnya kita mengalah. Karena kita ragu-ragu akan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Padahal Tuhan itu Tuhan yang hebat. Kalau Tuhan sudah memenangkan peperangan bagi orang Israel, peperangan yang kita alami pada hari ini, Tuhan juga akan memenangkan itu bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada hari ini Tuhan, kami mendengar firman-Mu. Dalam kehidupan kami juga berada dalam medan peperangan. Kami berperang setiap hari dalam segala pergumulan yang kami hadapi. Khususnya pada waktu negara kami, dunia ini, dilanda oleh pandemik COVID-19. Ada banyak kekhawatiran, ada banyak ketakutan. Tetapi tolong kami Tuhan untuk melihat dua perkara ini. Yang pertama, Engkau yang berperang bagi kami. Oleh sebab itu, kami tidak sendirian, kami ada Tuhan, kami mau bergantung kepada Tuhan dan bukan diri sendiri. Kedua, kemenangan itu sudah dijamin oleh Tuhan. Tolong kami supaya kami tidak ragu-ragu, tolong kami supaya tidak percaya kepada janji-janji-Mu, tetapi kami percaya sepenuhnya. Apabila kami percaya, maka kami melihat tangan Tuhan bekerja luar biasa di dalam kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, inilah hidup kami, keluarga kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam peperangan yang kami hadapi dalam hidup kami, Tuhan menjadi panglima perang kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dijemput berdiri untuk membaca pengakuan iman Nesin semua. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah yang kekal dipernakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia dipernakan bukan dijadikan, sebab Dia satu dengan Bapa, maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus, Dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, Dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan,
pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke syurga, dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak. Dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Semua dipersilahkan duduk. Jadi pada hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena bukan hanya anggota jemaat Good Samaritan yang beribadah pada hari ini, kita juga ada rekan-rekan baru yang bersama-sama dengan kita beribadah di tempat ini. Dan dengan senang hati, bolehkah Anda yang kali pertama datang ke gereja hanya lambai-lambaikan tangan supaya kami boleh mengenali Anda dan kami boleh menyambut Anda. Ada di sini ya, sekali lagi. Oke, ada di sini, ada ya di sebelah kanan saya ini. Iya. Jadi kami mengalu-alukan kedatangan Anda untuk beribadah di gereja Good Samaritan. Jadi terima kasih kalau Anda memang lama di Pinampang ini dan tidak ada tempat untuk beribadah. Kami mau menjemput Anda untuk beribadah bersama-sama dengan kami. Kami senang hati untuk menyambut Anda. Berikan tepukan sekali lagi. Kita ada beberapa pengumuman yang kita akan perhatikan bersama. Sebenarnya ada di dalam e-bulletin Anda. Yang pertama, kita ada kebaktian penetapan pada 13 bulan Mac. Jadi kita ada seramai 20 lebih daripada bahasa Malaysia yang akan ditetapkan. Jadi kami mendorong supaya kebanyakan yang muda-mudi untuk terus setia mengikuti kelas pemuridan dengan mengikuti kelompok pemuridan muda-mudi yang diadakan pada hari Sabtu atau hari Ahad. Sepatutnya hari Sabtu, tetapi ada perubahan yang diadakan karena memenangkan situasi pandemik sekarang. Maka pertemuan pelayanan muda-mudi itu diadakan dalam talian. Jadi Anda boleh menghubungi Saudari Olga ataupun staf gereja Keti. Kalau Anda mau orang baru, belum tahu bagaimana caranya mengikuti, Anda boleh bertemu dengan mereka. Mosyarat PCC akan diadakan pada 1 hari bulan Mac pada jam 8 malam. Jadi ini untuk PCC, ahli majelis gereja. Dan kita juga sempena Pasca Jumat Agung, kita ada satu proyek yang disebut di sini sebagai 14 stesen salib. Jadi gereja akan merancang untuk mendirikan 14 stesen salib di kawasan gereja ini. Ada stesen-stesen itu ada yang akan dibuat di sana. Jadi bagi Anda yang kreatif ya, berminat untuk menjadi sebagian daripada anggota proyek ini, Anda dijemput untuk menyertai taklimat. Taklimat itu akan diadakan pada 20 bulan Februari jam 2:30 petang di J Center di sebelah belakang ini. Jadi bagi Anda yang kreatif, yang mau menyumbang ide Anda untuk 14 stesen salib ini, Anda dialu-alukan. Jadi untuk pengumuman yang lain, sila perhatikan sendiri dalam buletin Anda. Jadi masa dan tempat ini kita mau berdoa syafaat. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu yang selalu memberi kami kemenangan di dalam setiap serangan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami percaya akan janji-janji Tuhan akan nyata di dalam hidup kami apabila kami sentiasa bersandar pada Tuhan. Tuhan, saat ini kami memuji dan bersyukur kepada Tuhan karena kami sentiasa boleh datang kepadanya untuk memohon kasih karunia-Nya seperti Musa
dan terus belajar mengenal jalan-jalannya, supaya kami tetap berada di bawah kasih karunia-Nya untuk melakukan perkara-perkara yang besar bagi Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk gereja. Kami mau berdoa agar semua pelayanan dalam gereja diperkenakan Tuhan, supaya nama Tuhan dimuliakan. Apapun pelayanan kami, biarlah berkenan di hadapan Tuhan. Jamah setiap kami yang melayani, agar ada komitmen untuk terus melayani di dalam apapun posisi pelayanan. Bapa di surga, kami mau berdoa juga untuk diocese. Kami berdoa untuk semua proyek pembangunan gereja dalam diocese agar dapat dicapai seperti yang dijadwalkan. Kami mau berdoa untuk gereja Anglikan Menggatal agar mereka mempunyai dana mencukupi untuk menyiapkan bangunan gereja menjelang Mei 2023. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk negeri Sabah. Kami mau berdoa untuk menentang peningkatan kes COVID-19. Kami berdoa agar perkara ini tidak menjejaskan rutin harian dan pekerjaan orang ramai. Kami berdoa terutamanya untuk pelajar-pelajar yang baru saja mula pergi bersekolah. Kami berdoa kepada semua pelajar yang mengambil peperiksaan SPM dan STPM agar terus fokus dan semangat untuk belajar dan terus mengandalkan Tuhan di dalam melewati serangan COVID-19 masa kini. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk negara. Kami berdoa untuk usaha bersepadu oleh kerajaan untuk mewujudkan cara baru untuk memupuk keharmonian agama dan kaum agar negara kekal menjadi Malaysia baru. Kami berdoa supaya pemimpin-pemimpin negara ada kesatuan dalam negara maju, ekonomi, pekerjaan, perniagaan, dan keamanan kepada semua rakyat Malaysia. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ini ada satu pengumuman penting yang saya harus umumkan tentang gereja Good Samaritan. Walaupun gereja-gereja Anglikan di sekitar KK akan mengadakan kebaktian dalam talian, tetapi gereja kita akan meneruskan kebaktian seperti ini ya, kebaktian secara fisikal. Jadi setiap minggu Anda boleh hadir ke gereja. Cuma karena mau berjaga-jaga supaya penularan wabak itu dapat dikekang, kita ada beberapa SOP. Yang pertama, setiap kali apabila Anda sampai ke halaman gereja untuk mau masuk, Anda terlebih dulu menunjukkan risiko status Anda, ya. Jadi kalau yang warna kuning, warna merah apalagi ya, atau orange, Anda tidak dibenarkan masuk. Tetapi kalau warna biru, rendah risiko, maksudnya Anda dibenarkan masuk. Kemudian itu yang pertama dilihat sebelum Anda mengimbas suhu badan Anda dan mengimbas MySejahtera. Jadi kita juga mendorong bagi Anda yang mengetahui ada rekan-rekan atau anggota jemaah yang tidak sehat, batuk, demam dan sebagainya, Anda peringatkan mereka untuk tidak hadir ke gereja pada waktu mereka tidak sehat atau kurang sehat. Kemudian Anda juga boleh menghubungi mereka yang ada hubungan atau berhubung dengan kenalan rapat atau kenalan yang mencurigakan yang positif COVID. Ya, jadi kalau Anda tahu, tolong peringatkan mereka. Mungkin kami pihak kerja tidak tahu, tapi Anda boleh memberitahu mereka untuk rehat pada minggu itu. Sebelum mereka betul-betul sehat atau bebas daripada virus, barulah kita mempersilakan dengan senang hati untuk mereka maju untuk datang ke gereja. Dan mereka yang belum lengkap vaksinasi, kita juga tidak izinkan untuk masuk dalam gereja. Jadi setiap minggu, untuk minggu ini memang tidak ada perjumpaan suci, mungkin minggu depan pun demikian juga. Jadi kapasiti terhadap 150 orang sahaja. Kalau sebelum ini 170 lebih orang atau 190 lebih, tapi sekarang ini agak terhad.
Jadi selepas kebaktian Anda segera beredar, tidak ada kelompok-kelompok lagi ya, kelompok sel di luar gereja. Silakan beredar karena ini SOP membantu kita untuk penjarakan supaya tidak terjadi penularan. Jadi kami menggalakkan juga anggota jemaah kalau ada sakit atau yang belum lengkap vaksinasi atau yang ada hubungan dengan orang yang close contact atau casual contact, Anda berehat dahulu di rumah. Bukan maksudnya tidak sembahyang ya, karena kita punya kebaktian itu ada dalam kita punya FB ataupun di dalam YouTube. Boleh dilihat semula kebaktian itu, jadi sila mengikuti kebaktian di situ. Jadi sila mendorong antara satu sama lain, sila menguatkan. Kalau Anda tahu seorang itu kena jangkit, jangan war-warkan kepada orang lain, mungkin dia rasa malu ya. Tetap berdoa untuk orang itu. Jadi mari kita semua berdiri untuk menyambut berkat daripada Tuhan kita. Sebelum itu kita mau berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur. Allah kekal Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberi kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darah-Nya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai dan kurniakan kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan dalam nama Kristus. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita bawa syukuran kita kepada Tuhan kita. Mari kita lupakan yang lalang dan mengarah kepada tujuan kita yang ada di hadapan. Mengarah pada tujuan dengan mata memandang Tuhan Yesus, bertanding sampai menang, berlari sampai akhir, langgarkan semua dosa yang merintangi, ubah saja dan panggilanmu, sebab Kau sanggup menjaga langkahku.
Ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati.